Formula E, sumur resapan, lem Aibon, dan mega proyek lainnya bisa dijadikan alasan bahwa si manusia murtad ini korupsi untuk bayar utang 50 miliar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton mata kiri channel yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tak pernah ada bosannya saya membahas dan mengupas tuntas dari sosok manusia murtad yang satu ini, yang lebih dikenal dengan Bapak Politik Identitas atau Gubernur terbodoh versi Google yang bernama Yohanes Anies Baswedan. Pertanyaan pertama saya, kira-kira sudah di manakah sosok dari Yohanes Anies Baswedan sekarang ini? Kok tiba-tiba menghilang ya? Apakah dia sedang sembunyi seperti maling yang lagi dikejar polisi? Soalnya semenjak beredarnya isu bahwa Yohanes Anies Baswedan punya utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno itu, mantan gubernur terbodoh versi Google ini tampaknya tidak menunjukkan batang hidungnya. Dan sampai saat ini belum ada kabar kalau utang tersebut sudah dibayar atau belum. Maklum sajalah jika pada akhirnya Yohanes Anies Baswedan itu tidak bisa membayar utangnya. Lah, bagaimana dia mau bayar? Gaji gubernur DKI selama 5 tahun rasa-rasanya kalaupun dia kumpul pasti tidak akan sampai 50 miliar rupiah itu. Terkecuali jika Anies Baswedan terbukti diciduk dulu dari KPK, maka isu kasus Formula E, sumur resapan, lem Aibon, dan mega proyek lainnya bisa dijadikan alasan bahwa si manusia murtad ini korupsi untuk bayar utang 50 miliar tersebut. Tentunya kita semua tahu kalau Sandiaga Uno adalah wagubnya Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017 yang lalu. Kemudian Erwin Aksa yang merupakan Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar ini adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan atau tim suksesnya Anies Baswedan. Ini menarik dan tentu sangat menarik karena orang yang selama ini dikenal dekat dengan Anies Baswedan tiba-tiba saja membuka semua boroknya Anies Baswedan ini. Dari sini kita semua bisa melihat bahwa sesungguhnya Yohanes Anies Baswedan ini adalah sosok yang sangat tidak layak untuk dipercaya oleh siapapun dan sangat tidak layak untuk menjadi bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Bagaimana mau dikatakan layak? Orang-orang yang dikenal sangat dekat dengan Anies Baswedan saja sudah membongkar semua boroknya Anies Baswedan kepada masyarakat Indonesia. Tentu saja dengan hal ini masyarakat Indonesia bisa menilai bahwa orang yang berada di sekitar Anies Baswedan saja kini sudah lawan arah, karena perlahan mulai membongkar semua boroknya mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan menunjukkan kepada kita semua siapa itu Anies Baswedan yang sesungguhnya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya adalah, mengapa mantan gubernur DKI Jakarta itu sampai sekarang belum buka suara mengenai isu yang beredar tersebut? Mengapa Anies Baswedan tidak bisa bicara sepatah kata pun soal utang ini? Apakah ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa berani karena benar
dan takut karena salah? Bukankah Anies Baswedan biasanya jago untuk merangkai kata-kata? Bukankah Anies Baswedan biasanya jago untuk ngeles dengan kata-kata manisnya itu? Lalu, mengapa ketika isu utang 50 miliar ini beredar, si manusia murtad yang tidak punya prestasi itu tak kunjung buka suara? Dari kasus ini, tentu akan ada banyak orang yang meragukan kemampuan dari Anies Baswedan jika menjadi presiden pada pemilu 2024 nanti. Dan saya secara pribadi pun masih meragukan hal itu. Sebab belum jadi presiden saja, Anies Baswedan sudah nekat utang 50 miliar untuk pilkada. Apalagi nanti jika dia menjadi seorang presiden. Apakah dia akan berutang lagi ke Surya Paloh, Yusuf Kala, dan Susilo Bambang Yudhoyono? Jika demikian, maka bisa-bisa negara ini dibuat utang 50 triliun rupiah untuk lunasin utang-utang pribadinya itu. Dan setelah buat negara utang, lalu barisan para kadrun mulai membuat narasi seolah-olah mengatakan bahwa utang itu adalah warisan utang negara dari zaman presiden sebelumnya, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang adalah the best presiden di negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai hal ini terjadi. Dan jangan sampai kita semua masyarakat kecil akan dibodoh-bodohi lagi oleh manusia yang satu ini, yaitu Yohanes Anies Baswedan. Karena sejatinya, orang yang sudah pernah berutang pasti akan ketagihan untuk berutang lagi. Apalagi seperti Anies Baswedan ini, sudah ngutang tapi tak kunjung bayar. Oleh karena itu, saya mau mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika Anda ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini selalu rukun dan damai, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mari kita satukan suara untuk tidak memilih calon pemimpin yang berpotensi akan merusak keutuhan NKRI tercinta ini. Ingatlah akan para leluhur, para pahlawan dan pejuang bangsa ini yang sudah susah payah membela tanah air tercinta demi anak cucu, agar mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih aman, lebih damai, lebih tentram, dan lebih makmur. Mari kita membalas jasa para pahlawan bangsa ini dengan cara tidak memilih pemimpin yang berpotensi akan merusak masa depan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.